Shalom dan selamat pagi Jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita dan seisi keluarga kita menaikkan penyembahan ini untuk membawakan rasa syukur kita buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku
mari bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Oh, yeah. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih Yesus, sekali kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah Immanuel kami ya Bapa. Hanya Engkau Allah yang bertakhta untuk kami semua Yesus. Terima kasih ya Bapa, lewat kasih dan pengorbananmu ya Tuhan, yang begitu besar untuk kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami dapat beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong kami, pelindung kami. Bahkan Engkaulah Immanuel yang selalu beserta setiap kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau menyertai setiap kami dimanapun saat ini jemaat-Mu berkumpul mengikuti ibadah ini. Engkau beserta dengan mereka Tuhan. Kami percaya biar Roh Kudus-Mu akan menuntun setiap kami untuk mengerti bahkan diberkati di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, karena hari ini kita dapat bersama-sama lagi beribadah. Dan dalam kiraan 5 hari lagi kita akan bersama-sama menyambut Christmas. Justru itu pihak gereja juga telah menyediakan beberapa pelayanan untuk memberkati jemaat Tuhan. Yang pertama adalah malam akustik yang akan berlangsung pada menjelang Christmas, yaitu pada tanggal 24 pada 8 malam. Ya, kita menggalakkan kepada jemaat Tuhan untuk bersama-sama mengikutinya, bahkan berkongsi kepada rekan-rekan Anda, ya, share link Facebook gereja kita, bahkan juga YouTube, supaya mereka tidak ketinggalan, bahkan mereka juga akan diberkati. Mari bersama-sama kita saksikan video singkat ini agar kita dapat melihat apakah yang akan terjadi pada malam akustik tersebut. Mari kita saksikan video singkat ini. Yang seterusnya adalah perayaan Christmas, yaitu pada tanggal 25 jam 10 pagi. Kita akan bersama-sama mengadakan kebaktian Christmas. Justru itu kita mengajak seluruh keluarga dimanapun Anda berada untuk berkumpul bersama-sama mengikuti kebaktian ini di dalam talian. Kita juga bersyukur karena Archbishop Datuk Melter Jikitais akan melayani kita di dalam perkongsian firman Tuhan. Saya percaya setiap Anda
pasti akan diberkati. Dan juga kita ingin mengingatkan kepada jemaat Tuhan, karena pada kebaktian tersebut kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Justru itu kepada semua kepala keluarga ataupun keluarga untuk mempersiapkan setiap elemen perjamuan kudus sebelum kebaktian ini bermula. Tidak lupa juga kita terus mendorong kepada jemaat untuk memberi. Ya, tahun ini pemberian Christmas Anda boleh lakukan melalui bus ataupun pemindahan dalam talian ke akaun gereja. Sila nyatakan Christmas. Kita percaya di dalam musim ini, dalam hal pemberian agak sukar bagi setiap kita. Tetapi dalam firman Tuhan, dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Seperti saya katakan tadi, musim pandemik seperti ini adalah tidak mudah di dalam hal kita memberi. Ya, karena kita percaya setiap orang juga sudah mulai terjejas di dalam keadaan pandemik ini. Tetapi firman Tuhan mengajar kita adalah untuk setiap kita untuk berkomitmen di dalam pemberian kita. Karena prinsip dalam kebenarannya adalah bahwa kita tidak dapat menuai jika kita tidak menabur. Karena firman Tuhan inginkan setiap kita belajar kita untuk memberi saat dalam keadaan susah maupun dalam keadaan kita tetap setia di dalam pemberian kita. Ya, justru itu kita mendorong kepada jemaat Tuhan untuk setia melalui pemberian persembahan Anda. Ya, jadi pemberian persembahan Anda ataupun pemberian Christmas Anda boleh dilakukan pada kebaktian menjelang Christmas ataupun pada kebaktian Christmas. Selanjutnya adalah kebaktian kesyukuran akan berlangsung secara dalam talian pada tanggal 27 Desember pada 10 pagi. Kita terus menggalakkan kepada jemaat Tuhan untuk tidak terlepas di dalam kebaktian kita. Ya, karena kita percaya saatnya kita menaikkan syukur kita ya bersama-sama dan kita membawa seluruh keluarga kita untuk mengikuti kebaktian kesyukuran ini. Dan sebagai makluman tambahan kepada jemaat Tuhan, pertemuan doa dayesis akan ditangguhkan pada tanggal 26 Desember. Namun, persekutuan doa menjelang tahun baru akan berlangsung pada tanggal 31 Desember melalui aplikasi Zoom. Nah, sebagai makluman Anda semua bahwa persekutuan doa menjelang tahun baru ini akan dilaksanakan dalam 3 bahasa. Ya, dan setiap bahasa mengambil 1 jam slot berdoa bersama-sama. Dimulai dengan Zone BM pada jam 9 malam. Justru itu, mari kita mengakhiri tahun ini dengan doa kita. Kita bersama-sama berdoa. Kita bersekutu di dalam doa. Ya, menaikkan syukur kita, doa kita kepada Tuhan. Kita juga ingin bersyukur di dalam pelaksanaan pemberian bekalan kasih yang berlangsung baru-baru ini. Kita sangat bersyukur dengan setiap jemaat Tuhan maupun setiap pribadi yang terlibat sama di dalam melayani, baik dari segi tenaga, dari segi masa, bahkan juga keuangan Anda. Kita percaya melalui sumbangan Anda dan juga pelayanan Anda akan benar-benar dapat memberkati jemaat kita yang saat ini yang sangat-sangat terjejas di dalam pandemik ini. Kita percaya melalui segala usaha Anda, pasti Tuhan akan memberkati Anda. Saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati, kita mulakan dengan pembacaan firman Tuhan yang diambil di dalam Matius
pasal 1 ayat 18 hingga 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, karena sekali lagi kami memiliki kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Terutamanya pada saat ini ya Tuhan, kami memiliki kesempatan untuk duduk diam mendengarkan firman. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang saya hormati dalam Yesus Kristus. Pada minggu ini kita berada dalam siri khotbah Christmas kita yang terakhir, yaitu Love pada huruf I, yaitu Immanuel. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan Immanuel? Oleh itu, marilah kita persiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama berdasarkan Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25, yang mengisahkan tentang kelahiran Yesus Kristus yang juga disebut Immanuel. Kelahiran Yesus Kristus dimulai dengan karya dari Roh Kudus. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara dan saudari yang dikasihi, secara biologi seorang anak yang lahir adalah hasil dari hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Namun, proses kelahiran Yesus adalah berbeza. Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-18, anak yang berada dalam kandungan Maria adalah karya dari Roh Kudus. Artinya, Yesus bukan hasil dari hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, seperti mana lazimnya kelahiran seorang anak. Anak yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus, bukan hasil dari hubungan seks dari Yusuf dan Maria, karena pada masa tersebut Yusuf dan Maria belum hidup sebagai suami istri. Ini adalah peristiwa yang ajaib dari karya Allah atas hidup manusia. Saudara-saudari yang dikasihi, walau bagaimanapun, kandungan ilahi dari Maria ini telah menimbulkan reaksi yang negatif dari Yusuf. Apakah reaksi-reaksi negatif dari Yusuf? Reaksi-reaksi negatif dari Yusuf ini telah membuatkan Allah bertindak, mengutus malaikat Tuhan melawat Yusuf. Di dalam Injil Matius
pasal yang pertama, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kandungan ilahi dari Maria telah menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif dari Yusuf. Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-19, Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Niat Yusuf tersebut secara tidak langsung menolak anak yang sedang dikandung oleh Maria. Reaksi dari Yusuf ini, jika dipikirkan secara logik, memang ada benarnya. Sebab Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-18, pada masa itu Yusuf dan Maria adalah bertunang, bukan suami istri. Tetapi pada masa tersebut, Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Itulah sebabnya Yusuf berniat demikian. Walau bagaimanapun, saudara-saudari dikasihi dalam Yesus Kristus, di sebalik reaksi-reaksi negatif dari Yusuf ini adalah timbul rasa takut. Rasa takut dari Yusuf yang tersembunyi ini untuk menerima Maria dan juga bayi Yesus telah menerima lawatan dari malaikat Tuhan melalui mimpi. Lawatan ini adalah untuk menguatkan hati Yusuf yang takut, seperti yang dicatat dalam ayat yang ke-20. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bukan hanya menguatkan hati Yusuf, tapi malaikat Tuhan juga menjelaskan kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria akan menjadi penyelamat umat manusia yang berdosa, seperti yang dicatat dalam ayat yang ke-21. Malaikat Tuhan tidak hanya menguatkan hati Yusuf yang takut untuk menerima Maria dan anak yang dikandungnya, tetapi juga meneguhkan kekuatan yang diberikan kepada Yusuf. Dan apakah peneguhan itu? Saudara-saudari ini hormati dalam Yesus Kristus. Peneguhan yang diberikan oleh malaikat Tuhan dijelaskan dalam ayat yang ke-22 dan 23. Coba kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kalau kita membaca Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, jauh sebelum kelahirannya, yang disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Kekuatan dan peneguhan yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf telah membuat Yusuf mengerti akan karya dan tujuan Allah atas umat manusia. Setelah menerima lawatan dari malaikat Tuhan melalui mimpi, apakah yang dilakukan oleh Yusuf?
Saudara-saudari yang dihormati dalam Yesus Kristus, Yusuf taat akan perintah Tuhan. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-25, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, setelah Yusuf menerima lawatan dari malaikat Tuhan melalui mimpi, Yusuf kembali kuat dan berani untuk menerima dan mengambil Maria sebagai istrinya, seperti yang terdapat dalam ayat yang ke-24. Dan pada masa yang sama menerima Yesus sebagai anaknya dalam ayat yang ke-25. Tindakan yang dilakukan oleh Yusuf membuktikan bahwa Yusuf taat akan perintah yang disampaikan kepadanya oleh malaikat Tuhan. Jadi, Yusuf tidak hanya dikuatkan dan berani dalam menghadapi isu dalam keluarganya, tetapi juga Yusuf taat akan perintah yang disampaikan kepadanya sampai anaknya yang dikandung oleh Maria lahir, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-5 menyatakan kepada kita mengenai pergumulan-pergumulan yang berlaku dalam keluarga Yusuf dan Maria. Pada bahagian ini, saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa watak Yusuf lebih menonjol berbanding Maria. Pergumulan-pergumulan yang dialami, terutamanya Yusuf, adalah pergumulan-pergumulan yang sama dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Pergumulan jasmani yang dialami oleh Yusuf adalah Maria yang merupakan tunangnya telah mengandung sebelum mereka berkawin. Hal ini membuatkan Yusuf membuat pertimbangan untuk menceraikan Maria secara diam-diam karena takut. Pergumulan rohani pula adalah secara tidak langsung Yusuf menolak Yesus karena berniat menceraikan Maria. Hal ini disebabkan timbul rasa takut dalam hati Yusuf. Walau bagaimanapun, saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Allah tidak berdiam diri. Demi karya dan tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, Allah mengutus malaikatnya kepada Yusuf dalam mimpi dan menjelaskan kepadanya akan maksud dan rencana Allah yang besar atas umat manusia. Dan akhirnya Yusuf taat akan perintah yang disampaikan kepadanya. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apakah pergumulan yang kita alami saat ini? Mungkin kesan pandemi COVID-19, kehilangan punca pendapatan atau pekerjaan dan lain-lain, yang membuatkan kita berniat dan mempertimbangkan untuk tidak lagi percaya sepenuhnya kepada Yesus karena rasa takut yang kita alami. Mungkin kita juga malu disebut sebagai orang Kristen karena Yesus, atau kita menolak Yesus karena keadaan lingkungan di mana kita berada yang menekan kita. Namun, satu hal yang pasti, dalam keadaan apa sekalipun yang kita alami, kita harus belajar seperti Yusuf yang taat akan perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketaatan kita pada perintah Tuhan atau firman Tuhan tidak akan membuatkan hidup kita sia-sia, tapi akan menjadikannya lebih bermakna karena Allah menyertai kita dalam apa jua keadaan sekalipun yang kita alami. Bahkan akan menjadikan hidup kita saluran berkat bagi orang lain, karena Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Engkaulah Allah yang menyertai kami. Bapa di sorga, ajar kami seperti Yusuf untuk menaruh kepercayaan kami taat akan firman-Mu Tuhan yang disampaikan kepada kami. Meskipun berada di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang berat, namun kami tetap percaya kepada Engkau, melihat kepada Engkau ya Tuhan. Seperti mana Yusuf taat akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Kau Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Kau Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus, Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku tinggikan nama-Mu, Raja segala raja di bumi. Raja segala raja di bumi. Yesus, Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku tinggikan nama-Mu, Raja segala raja di bumi. 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 Masanya kita akan berdoa bersama-sama. Di sini ada beberapa bahan doa. Yang pertama, kita berdoa agar setiap keluarga akan mengalami kasih, sukacita dan damai sejahtera, pengharapan dan kesembuhan ketika mereka bertemu dengan Allah Immanuel sempena perayaan Christmas tahun ini. Kita berdoa agar message Christmas mengenai terang dan kasih dapat menjamah dan juga membawa pertaubatan kepada Allah, agar belas kasihan dan anugerah dan keselamatan Allah turun ke atas setiap mereka. Dan juga kita akan berdoa bersama-sama bagi jemaat yang sakit. Kita berdoa untuk Reverend Samamadin, Puan Yohana Dale, Puan Agus Tebong, Puan Maria Mandapang, Saudara Majilus Majar, Saudara Simkave, Jackson, dan juga Puan Krispensi Manjana, dan juga suaminya Averoy Lasius, ya, agar Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka, dan kita percaya kesembuhan Tuhan juga turun ke atas setiap mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan
karena tidak lama lagi kami akan merayakan Christmas bersama-sama. Kami bersyukur juga Tuhan agar setiap segala sesuatu yang kami sediakan kepada jemaat-Mu sepanjang perayaan Christmas dan juga program-program Christmas ini Tuhan akan dapat menjamah setiap jemaat Tuhan. Kami percaya di dalam pelayanan ini Tuhan ada kuasa yang mengalir. Kami percaya akan adanya damai sejahtera, akan adanya sukacita. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap jemaat-Mu akan diberkati melalui setiap pelayanan yang akan berlangsung Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam sambutan Christmas ini Tuhan, Engkau sendiri akan bekerja di dalam setiap hati jemaat-Mu Tuhan, agar mereka akan benar-benar mengalami arti Christmas yang sebenar di dalam setiap keluarga mereka Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau Tuhan adalah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu. Bahkan Engkaulah Tuhan yang akan menuntun setiap umat-Mu Tuhan dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan, kami berdoa, dan biarlah Tuhan di dalam sepanjang program Christmas akan ramai jiwa-jiwa mendekat kepada Engkau, menerima Engkau Tuhan, percaya kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah kehidupan mereka akan mengalami pemulihan, akan mengalami kesembuhan Tuhan. Bapa, kami berdoa Engkau terus sertai dan Engkau Tuhan terus pimpin. Biarlah segala persiapan dalam perayaan, dalam sambutan, kami percaya Tuhan Engkau bekerja dengan penuh kuasa. Bapa, kami berdoa juga khusus kepada setiap jemaat-Mu yang sakit saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan lawatan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami percaya mujizat kesembuhan akan terjadi setiap mereka. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang akan menuntun umat-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkaulah Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan mujizat Tuhan tidak henti-henti terjadi di dalam kehidupan mereka. Apapun rawatan yang mereka lalui saat ini Tuhan, Engkau jamah dan Engkau Tuhan sertai. Dan biarlah semuanya Tuhan akan dapat membawa pemulihan kepada setiap mereka yang sakit saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur dan kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masanya untuk kita terima berkat Tuhan. Saudari dihormati dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian kita hari ini. Inilah Natal. Surga
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah